warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunia wadin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Amma badu. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita masih diberikan nikmat sehat dan panjang umur. Dan tak lupa salawat beserta salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad SAW. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah ilmu hadis Bu Hajah Debi Dikna Bilatul Fauzia LCMA, dan yang saya banggakan dan cintai teman-teman sekalian. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Nur Aini dari program studi pendidikan agama Islam yang akan mereview materi tentang ilmu hadis riwayah dan diroyah. Sebelum lanjut ke pembahasan ilmu hadis riwayah dan diroyah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang ilmu hadis. Apa itu ilmu hadis? Ilmu hadis yaitu ilmu yang membahas kaidah-kaidah tentang perawi dan marwi. Apa itu perawi, apa itu marwi? Perawi yaitu seseorang yang meriwayatkan hadis, dan marwi adalah yang diriwayatkannya atau yang disebut dengan hadis. Pembahasan yang pertama yaitu ilmu hadis riwayah. Ilmu hadis riwayah adalah ilmu yang mempelajari tentang perkataan, perbuatan, sifat-sifat, dan ketentuan yang bersumber dari Nabi yang disebut dengan hadis. Nah, tanpa mengetahui apakah hadis itu sahih atau tidaknya. Nah, yang kedua yaitu ilmu hadis diroyah. Apa itu ilmu hadis diroyah? Ilmu hadis diroyah merupakan ilmu yang membahas tentang penelitian sanad dan matan. Sehingga kita setelah mengetahui penelitian sanad dan matan, kita akan tahu kualitas hadis tersebut, apakah ditolak atau diterimanya. Syarat-syaratnya ini yaitu merupakan metode penerimaan hadis si perawi dari gurunya. Mungkin ada beberapa metode, diantaranya itu metode pendengaran atau metode sama. Metode ini yaitu metode yang sifatnya guru yang menyampaikan, kemudian si perawinya yang mendengarkan. Nah, metode yang kedua yaitu metode ijazah. Metode ijazah ini merupakan metode yang ditunjuk langsung oleh gurunya kepada si perawi untuk menyampaikan ilmu hadis tersebut. Ada macam-macamnya ini yaitu sanadnya bersumber, sanadnya bersambung atau tidak. Yang sanadnya bersambung dinamakan dengan hadis sahih, hadis hasan. Yang sanadnya tidak bersambung dinamakan dengan hadis dhaif atau hadis yang ditolak. Yang selanjutnya yaitu ada hukum-hukumnya ini yang tercakup ada hukumnya diterima atau ditolak. Bagaimana hadis yang hukumnya diterima? Yaitu hadis yang sahih, hadis yang sanadnya bersambung kepada Nabi. Yang hadis yang ditolak ini hadis yang palsu atau hadis yang lemah, hadis yang tidak bersambung sanadnya kepada Nabi. Yang selanjutnya yaitu keadaan para perawi dan syarat-syarat mereka. Nah, dalam keadaan para perawi ini menceritakan tentang sifat-sifat para perawi dan biografinya. Sifat-sifat para perawinya baik atau tidak, sering melakukan maksiat atau tidaknya dibahas di dalam sifat-sifat perawi tersebut. Dan ada pembahasan biografinya, yaitu membahas tentang kelahiran perawi, tentang hidupnya sejaman sama siapa, tentang siapa ibunya, siapa orang tuanya, siapa gurunya, dan kapan wafatnya. Nah, yang selanjutnya yaitu ada macam-macam periwayatan. Macam-macam periwayatan ini bentuk-bentuk pembukuannya. Seperti yang kita ketahui bahwa ada kitab-kitab pembukuannya, yaitu kitab musannaf, kitab musnad, sunan, dan lain-lain. Yang selanjutnya itu ada hal-hal yang berkaitan dengan periwayatan. Nah, istilah yang dilakukan oleh ahli hadis dalam penelitiannya yaitu istilah hadis, istilah khobar, istilah asar, dan ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif, ada hadis marfu, dan ada hadis mursal, dan lain-lain.
Kemudian ada sejarah ilmu hadis riwayat dan ilmu hadis diroyah. Sejarah sejak zaman Rasulullah ada larangan untuk menuliskan hadis. Mengapa demikian? Karena pada zaman itu masih para sahabat masih sibuk menuliskan ayat Al-Quran, karena Rasulullah khawatir akan tercampurnya tulisan hadis tersebut dengan Al-Quran. Ketika menjelang Rasulullah wafat, ketika beliau berkhutbah di atas mimbar, ada seorang sahabat dari Yaman. Dia berkata, tuliskan saya perkataan Rasulullah tersebut. Lalu Rasulullah menyuruh kepada ajudannya untuk menuliskan perkataan tersebut. Nah, disitulah hadis diperbolehkannya hadis ditulis, dikarenakan para sahabat juga telah mahir dalam bidang karya tulis. Periode sahabat, pada masa sahabat ini disebut dengan taklilu riwayah atau disebut dengan pembatasan riwayah, karena di situ banyak orang-orang yang menyampaikan hadis, akan tetapi mereka disyaratkan untuk membawa 2 saksi dan bersumpah baru hadisnya diterima. Apalagi ketika pada masa sahabat Sayyidina Ali terjadi konflik politik yang memihak kepada Ali, yang disebut dengan Syiah, dan yang bukan golongan Ali disebut dengan Khawarij. Nah, di situ muncullah hadis-hadis palsu karena mereka ingin banyak pengikutnya. Sejarah pembukuan hadis pada masa tabi'in. Pada masa tabi'in ini hadis telah dibukukan, namun masih tercampur dengan ilmu-ilmu yang lain, seperti kitab usul fikih karya Imam Syafi'i masih tercampur dengan ilmu hadis. Nah, yang selanjutnya yaitu pada masa tabi'in. Pada masa tabi'in ini yang disebut dengan keemasan atau kejayaan kodifikasi hadis, dikarenakan sudah terpisahkan antara ilmu-ilmu yang lain dengan ilmu hadis. Yang selanjutnya yaitu pada masa setelah tabi'in. Pada masa setelah tabi'in ini sudah terpisah antara hadis sahih, hadis dhaif, hadis hasan, dan yang lainnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Mubtada'un zaidun wa adhirun khabar, in qulta zaidun adhirun man yatadar. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.